Guys, setelah kemarin ada Sharp Aqua Sense 9, akhirnya sekarang gue nyobain handphone compact lain dari brand yang berbeda, yaitu dari Xiaomi, yaitu Xiaomi 15 guys. Kira-kira semenarik apa handphone ini? Langsung aja kita unboxing bro. Kalau kita lihat dari boxnya guys, ini sebenarnya masih sama ya, seperti pendahulunya yaitu Xiaomi 14 gitu guys. Nah ini ada tulisannya Xiaomi 15, masih Leica guys dapatnya. Kemudian di sini ada brandnya juga Xiaomi. Di bagian pinggirnya sama dan di belakang seperti biasa ada beberapa spesifikasi yang nanti bakal kita kulik dan kita bahas pada saat segmen review setelah unboxing gitu bro. Cuman nih kita bongkar dulu kira-kira paket pembeliannya kalian akan mendapatkan apa aja bro. Oke. Nah ini ya, kalian bakal dikasih sama sebuah kertas greeting dari Xiaomi. Kemudian kalian akan mendapatkan di sini tuh ada silicone case guys. Tuh dari silicone case-nya aja ini ya, cakep ya, bentuknya compact gitu, mungil gitu ya. Ini silicone case-nya warnanya abu-abu. Kemudian kalian akan mendapatkan apa nih, manual book seperti biasa guys. Dan SIM ejector yang nyelip di sebelah sini. Di bawahnya kalian akan mendapatkan unit dari handphonenya yang nanti bakal kita bahas. Tapi gue bakal cek dalamnya lagi guys. Ini ada kabel USB Type-C ya. Dan terakhir kalian akan mendapatkan satu buah kepala charger yang sudah fast charging 90 watt. Mantep guys, kurang lebih seperti itu paket pembeliannya. Dan sekarang kita bakal buka unit dari handphonenya guys. Nah kan, kurang lebih desainnya seperti ini. Memang kalau kita lihat dari segi desain ini tidak ada perubahan yang terlalu banyak dari seri sebelumnya yaitu Xiaomi 14 guys. Cuman memang kalau kita kulik jauh lebih dalam gitu ya, ada banyak banget ataupun beberapa upgradean yang dimilikin sama handphone ini. Dan bakal gue bahas di segmen review sekarang bro. Pertama, yang bakal kita bahas dulu adalah masalah desainnya. Nah, kalau kita ngomongin soal desain ya, seperti yang udah gue mention di awal tadi guys, kalau desain itu masih mirip banget sama Xiaomi 14 yang sebelumnya. Apalagi kalau kalian cuma lihat sekilas kayak gini, mungkin lo semua tuh bakal mikir bahwa kayaknya Xiaomi nggak ada ngubah apa-apa gitu di handphone ini. Mulai dari positioning kamera yang masih ada di pojok kiri atas dengan desain kotak hitam yang khasnya Xiaomi banget nih. Bahkan logo Leica-nya pun ini masih tetap ada di tempat yang sama bro. Tapi kalau kita perhatiin lebih detail lagi guys, ada kok sedikit perubahan di area kameranya ini. Coba lu perhatiin deh, Xiaomi 15 ini guys punya desain kamera tuh lebih menyatu. Terus positioning LED flashnya guys yang sebelumnya tuh ada di dalam modul kamera, nah sekarang tuh dipindahin ke bagian luarnya. Nah dengan desain kayak gini, sekilas tuh jadi kelihatan kayak handphone ini tuh punya 4 kamera belakang. Padahal guys, sebenarnya tuh tetap cuman ada 3 kamera aja. Sisa satu bulatan ini guys, kayak cuman biar seimbang aja gitu desainnya. Kemudian perbedaan lain soal desain ini cuman di ketebalannya aja. Dimana Xiaomi 15 guys sekarang tuh lebih tipis. Selebihnya untuk sisanya guys, ini bisa dibilang masih sama semua kayak Xiaomi 14. Tapi menurut gue pribadi ya, dengan desain yang compact kayak gini bro, Xiaomi 15 ini tuh mungkin bakal cocok banget jadi daily driver. Terutama buat cewek-cewek nih atau buat kalian yang pengen handphone dengan ukuran ringan dan gak terlalu bulky bro. Tapi walaupun size-nya kecil guys, ini tuh kecil-kecil cabai rawit. Karena tidak ada satupun yang dikorbankan dari segi spesifikasinya. Lu semua bakal tetap dapat yang namanya performance flagship. Mulai dari baterai, kamera, sampai chipset terbaru yang performanya ini gokil banget dan bakal gue bahas di segmen selanjutnya bro. Kemudian kalau kita lihat ya, dari tata letak tombol dan juga portnya guys, di sini juga masih sama aja. Dimana tombol volume dan juga power ada di sisi sebelah kanan. Sedangkan port USB-C, kemudian speaker, slot dual SIM ada di bagian bawah. Nah, untuk Xiaomi 15 ini guys juga masih punya sertifikasi IP68. Jadi intinya nggak ada perubahan dari sisi ketahanan air dan juga debunya. Lanjut, sekarang kita bakal bahas masalah layar. Nah, kalau kita ngomongin soal layar guys, ternyata bukan cuma desain yang satu-satunya nih nggak ada perubahan. Karena Xiaomi 15 ini guys juga punya ukuran layar yang sama, yaitu 6,36 inci dengan panel LTPO OLED 120 Hz. Terus kira-kira bedanya apa dong nih bang?
Ya kalau kita telisik ya guys, ini bedanya tuh ada di tingkat kecerahan layar yang lebih tinggi. Jadi untuk pemakaian outdoor, ini bakal jauh lebih nyaman banget. Tapi kalau buat pemakaian sehari-hari ya, menurut gue pribadi sih, kalian mungkin gak bakal notice bedanya guys. Karena warnanya tuh masih mirip banget. Mungkin ini memang karena emang panelnya tuh resolusinya masih sama persis, di angka 1200 x 2670 pixel. Yang intinya guys, layar Xiaomi 15 ini udah keren banget. Dengan warna yang tajam dan hitam yang pekat banget nih bro. Paling ya sedikit catatan aja nih guys, dari ukuran layar yang compact kayak gini adalah handlingnya pas main game aja. Terutama nih ya, kalau kalian sebelumnya tuh pakai handphone dengan ukuran 6,7 inci ke atas. Tapi lama-kelamaan ini juga bakal terbiasa banget kok guys. Jadi intinya sih nggak masalah menurut gua. Dan kalau kita ngomongin soal audionya guys, untuk Xiaomi 15 ini masih pakai speaker stereo ganda yang keluaran suaranya itu menurut gua cukup kenceng banget nih guys. Tapi sayang memang stage-nya agak kurang luas aja bro. So kalau misalnya lu semua pengen ngincar pengalaman audio yang lebih imersif, memang saran dari gua better lu pakai TWS yang memang bagus gitu guys. Tapi kalau memang penggunaannya cuman buat kayak nonton casual, main game, gua rasa kualitas dari speakernya nih udah lebih dari oke kok bro. Lanjut kita masuk ke pembahasan kamera guys. Yang secara spesifikasi untuk Xiaomi 15 ini guys, bahkan juga masih pakai setup kamera yang sama kayak Xiaomi 14 sebelumnya. Yaitu 3 kamera belakang dengan sensor utama 50 megapiksel, kemudian telefoto 50 megapiksel, dan juga ultrawide 50 megapiksel. Tapi pas gue sempat hunting foto pakai Xiaomi 15 ini guys, entah kenapa tuh hasilnya menurut gue pribadi nih ya, kelihatan sedikit lebih tajam dan juga detail kalau kita bandingin sama Xiaomi 14 yang sebelumnya. Terutama nih ya, kalau untuk foto zoomnya. Mungkin ini karena sensor telefotonya yang diklaim udah dikasih upgrade bro. Selain itu memang juga upgrade chipset Snapdragon 8 Elite-nya ini juga bisa ngaruh banget loh guys. Karena image processing dari chipset itu juga ngebantu banget biar hasil foto lu tuh lebih optimal gitu. Jadi gue rasa ya wajar ya, meskipun resolusinya di atas kertas itu sama, tapi upgradean dari chipsetnya ini loh guys, dan lensa telefotonya yang ngebikin hasil fotonya tuh jauh lebih bagus bro. Dan kalau kita perhatiin ya, bahkan di dalam aplikasi kameranya pun itu bakal dikasih banyak banget untuk pilihan zoomnya. Sementara buat perekaman video guys, Xiaomi 15 ini punya satu fitur unggulan yang gak ada di Xiaomi 14, yaitu Master Cinema Mode. Yang mana fitur ini guys, bikin video yang diambil tuh jadi lebih sinematik dengan tone warna khasnya Leica. Jadi kalau kalian suka ngambil foto yang lebih dramatis, gue rasa memang Xiaomi 15 ini guys, bisa jadi pilihan yang oke bro. Oh ya, BTW ini perlu kalian catat ya guys, kalau saat Master Cinema Mode-nya aktif, itu resolusi videonya bakal mentok di angka 4K 30 fps aja. Tapi kalau misalkan dimatiin ya, bisa sampai 8K 30 fps. Lanjut dari bagian kamera guys, sekarang kita bakal bahas spesifikasi dan juga performanya di segmen review kali ini guys. Yang mana selain kualitas hasil foto yang meningkat, dari segi performa ini juga lebih signifikan lagi bro naiknya. Karena untuk Xiaomi 15 ini dibekalin sama chipset Snapdragon 8 Elite terbaru. Dan chipset ini adalah chipset yang paling ngebut saat ini bro. Untuk RAM-nya ini masih sama 12 GB dengan kapasitas memori penyimpanan di angka 512 GB. Nah, kalau berdasarkan pengalaman gue nih ya, beberapa hari ini make nih handphone guys, jujur sebenarnya tuh gue belum ngerasain banget perbedaan yang signifikan, terutama buat pemakaian harian. Karena memang semua aplikasi dan juga aktivitas harian gue itu masih lancar banget menggunakan handphone ini. Bahkan ya, buat gue mainin Genshin Impact pun, ini nggak masalah bro. Meskipun gue main di settingan grafis yang paling tinggi. Dan gue rasa ini memang wajar banget. Namanya juga chipset flagship gitu ya, ya pasti ngebut bro. Tapi memang ya, sayangnya kalau handphone ini dipakai main game dalam durasi yang cukup lama, kekurangannya itu memang agak sedikit panas guys. Tapi tidak mengurangi kestabilan dari performanya bro. Kemudian buat pengujian di atas kertas guys, untuk hasil benchmarknya, Doski ini bisa tembus Antutunya di angka 2,4 jutaan. Di 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test itu stability-nya di angka 94% guys. Dan di Geekbench 6, skor CPU dan juga GPU-nya guys juga imersif banget nih bro. Dari bagian performa, kita move untuk masalah baterainya nih guys. Yang mana part baterai ini jadi salah satu upgradean yang paling berasa banget di handphone ini. Karena di Xiaomi 15 itu sekarang punya baterai 5240 mAh. Which mean ini lebih besar dibanding Xiaomi 14 yang cuma 4610 mAh aja. Ya memang sih ya, secara angka selisihnya mungkin kelihatannya kecil, tapi nyatanya guys, daya tahan baterainya tuh jauh lebih lama loh. Nah mungkin ini berkat efisiensi daya juga dari chipset Snapdragon 8 Elite-nya yang lebih hemat dengan fabrikasi yang ukurannya cuma 3 nanometer.
So, buat lo semua nih yang sering lupa ngecas handphone, gue rasa memang untuk Xiaomi 15 ini bisa jadi pilihan yang aman. Plus, ditambah seperti yang gue mention tadi guys, untuk pengecasannya ini masih sama, dia tuh udah 90 watt. Next, kita masuk part yang kalian tunggu-tunggu nih, yaitu masalah harganya. Yang mana untuk Xiaomi 15 ini guys, hadir dalam dua varian di Indonesia, yaitu 12 per 256 GB yang dijual dengan harga 11.999.000 dan varian 12 per 512 GB yang lebih mahal 1 juta nih, yaitu dibanderol dengan harga 12.999.000 rupiah. So, pertanyaannya, dengan harga yang masih sama seperti Xiaomi 14 yang tahun lalu guys, apakah Xiaomi 15 ini worth it atau enggak? Menurut gue pribadi nih ya, kalau misalkan kalian orang yang suka ataupun emang lagi nyari handphone compact buat daily driver dengan performa di segala lini tuh luar biasa banget outstanding, jelas Xiaomi 15 ini adalah salah satu pilihan yang terbaik banget menurut gue. Tapi kalau misalkan kalian sebelumnya udah pakai Xiaomi 14 sebagai daily driver, menurut gue tuh kalian nggak perlu buru-buru buat upgrade ke handphone ini guys. Karena upgradean yang dikasih sama Xiaomi di handphone ini dari Xiaomi 14 yang kemarin, itu menurut gue sih nggak terlalu signifikan banget bedanya. Tapi kalau emang kalian concern buat butuh daya tahan baterai yang lebih awet, kemudian performa yang jauh lebih ngebut banget, plus punya opsi kapasitas storage yang lebih gede di angka 512 GB, ya nggak ada salahnya juga sih ya kalau misalnya lo pengen nyobain ataupun upgrade ke Xiaomi 15 ini bro. So, menurut lo semua gimana guys? Apakah Xiaomi 15 ini worth it atau tidak? Langsung aja kita diskusikan di kolom komentar. Atau mungkin lo punya pendapat lain? Monggo langsung aja tulis guys. Kita komen-komen di kolom komentar. Bewok pamit. Assalamualaikum.